Halo semuanya, balik lagi di Mikael Channel. Hari ini kita berada di Mega Bekasi Hypermall atau Lulu Hypermall. Sebuah tempat yang mungkin sekarang terlihat normal, tapi kalau teman-teman masih ingat pada tanggal 4 Maret 2025, tempat ini menjadi saksi salah satu banjir terbesar yang melanda di Kota Bekasi. Bayangin aja, saat itu air masuk begitu cepat hingga menenggelamkan lantai dasar mal ini. Banyak pengunjung terjebak di lantai atas karena akses turun sudah tidak bisa digunakan. Bahkan tanggul Bekasi jebol dan membuat situasi benar-benar mencekam. Kalau dipikir-pikir ya, ngeri juga. Orang datang niatnya belanja, pulangnya malah hampir jadi peserta survival episode Bekasi. Sekarang airnya memang sudah surut, tapi pertanyaannya, apakah semua bekas banjirnya benar-benar sudah hilang? Katanya sih, beberapa sudut mal ini masih menyimpan cerita ya. Entah itu cerita kerugian, cerita para pedagang, atau cerita dompet yang tetap kosong walaupun diskon ada di mana-mana. Hari ini kita bakal lihat bagaimana kondisi Mega Bekasi Hypermall setelah kejadian banjir sebesar itu. Masih sepi? Sudah pulih? Atau jangan-jangan masih ada sesuatu yang bikin merinding? Mungkin ada, tapi saya tidak akan menceritakannya karena mungkin lebih ke privasi tempat ya. Mungkin teman-teman bisa menanyakan kepada para pedagang. Katanya ada urban legend ya setelah kejadian tersebut. Oke, tanpa langsung berlama-lama lagi ya, kita explore bareng aja teman-teman. Let's go. Ternyata suasananya nggak sesuram yang dibayangkan ya. Di sini lagi ada event dari thegacor.id yang menghadirkan banyak tenan UMKM, makanan dan minuman. Mulai dari dakochi, siomay, sticky rice, Thai tea, sampai jajanan yang bikin niat diet langsung tenggelam. Persis kayak parkiran waktu banjir kemarin ya. Langsung tenggelam gitu ya guys ya. Lumayan ramai juga. Jadi setelah suasana horor di awal tadi, sekarang waktunya horor buat isi dompet guys ya. Seperti itu, semuanya horor guys. Ya, selain itu ada juga Asian Food Carnival, sering mengundang guest star seperti DJ Ajun Perwira, kemudian ada Star Koplo dan masih banyak lagi. Jadi kalau lapar bisa makan, kalau kenyang bisa joget. Yang penting jangan joget terlalu semangat ya, nanti dikira lagi evakuasi guys. Terlalu bersemangat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke area travel. Di sini ada berbagai agen perjalanan seperti Gracias, Baraya, Paster, kemudian ada Trans, Urban Trans, dan masih banyak lagi. Tapi kalau diperhatikan ya, masih banyak juga stand yang kosong. Kemungkinan besar efek dari banjir kemarin ya. Dari tahun kemarin banyak pedagang mengalami kerugian yang tidak hanya sedikit, sehingga mungkin masih ada rasa trauma untuk kembali membuka usaha di lantai ini lagi. Kalau saya sih paham ya, sekalian dagang hanyut ya seperti itu. Rasanya setiap hujan turun pasti langsung buka aplikasi BMKG dulu sebelum buka rolling door. Dia harus memantau cuaca gitu ya teman-teman ya. Takutnya ada banjir kiriman seperti kemarin.
Dulu setelah banjir, area travel ini juga sempat dipindahkan ke lantai atas ya, lantai 1, bukan di lantai ground. Sekarang sudah kembali lagi ke bawah supaya area parkir lebih tertata dan tidak menimbulkan kemacetan ya di area lobi utamanya atau lobi Garuda ya kalau teman-teman tahu namanya. Di sekitar sini juga ada penjual makanan, minuman, bahkan tempat pijat ya teman-teman ya. Tempat pijatnya jadi pakai mesin ya teman-teman. Nanti cara bayarnya itu menggunakan QRIS atau metode pembayaran lainnya. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh, bikin badan pegal, ya tinggal pijit di kursi pijit ini teman-teman. Kalau dompet pegal habis liburan, nah itu baru belum ada obatnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Jadi harus cari lagi teman-teman. Nah, kalau kita lihat lebih jauh ke dalam, sebenarnya kondisi mall ini masih dalam proses pemulihan. Nah, penataan kabel di bagian atas juga masih cukup berantakan ya. Mayoritas pedagang sekarang juga menjual produk tekstil seperti pakaian dengan harga yang cukup terjangkau. Banyak yang memilih pindah ke lantai atas karena merasa lebih aman. Beberapa eskalator di bawah juga masih belum berfungsi ya. Ada bagian yang terlihat keropos juga. Untungnya UMKM di Bekasi tetap luar biasa ya. Semangat para pedagangnya benar-benar patut diapresiasi ya. Semangat berjualannya dan sebagainya. Sukses selalu guys. Nah, sekarang kita berada di area parkir ya. Belakangan ini juga cukup banyak cerita dari pengunjung mengenai kejadian yang kurang menyenangkan. Mulai dari baut bawah mobil yang sering hilang, kemudian oli bocor, sampai dugaan nomor rangka yang ada di kendaraan ya. Kabarnya juga masih ada oknum mata elang yang sering memantau area tertentu. Jadi buat teman-teman yang parkir di sini jangan lupa tetap waspada ya. Mobilnya dikunci, kemudian barang berharga diamankan, dan kalau ada yang tiba-tiba bilang, "Mas, mobilnya bagus," atau semacamnya, langsung pura-pura aja nggak denger ya teman-teman. Semoga pihak pengelola bisa terus meningkatkan keamanan supaya juga pengunjungnya merasa lebih nyaman ya, seperti itu. Dan itulah kondisi terbaru Mega Hypermall Bekasi ya, atau Lulu Hypermall setelah banjir besar yang sempat menghebohkan banyak orang. Semoga proses renovasinya segera selesai, para pedagang bisa kembali ramai berjualan, dan kejadian seperti ini tidak terulang lagi ya. Kalau teman-teman suka video eksplorasi seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, share, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang. Saya Mikael Channel, terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di vlog selanjutnya. Bye bye teman-teman, terima kasih sudah menonton ya.